Bab 2. Menghajar preman. Setelah mengisi perutnya dengan kenyang, Sanjaya mulai mempersiapkan diri untuk memulai kembali latihannya, namun dia tidak melanjutkan untuk menaikkan tingkat tenaga dalamnya lagi. Sebab dari ingatan yang dia peroleh, kenaikan tingkat tenaga dalam harus dilakukan secara bertahap agar pondasinya kokoh. Jika dilakukan secara gegabah, maka pondasinya akan goyah, dan itu akan berpengaruh akan prestasinya di masa depan. Sanjaya memilah-milah kembali ingatannya tentang ilmu tempering tubuh. Ilmu ini disebut tubuh Braja Musti. Jika berhasil, di tahap awal tubuh akan sekuat batu. Tahap kedua tubuh akan sekuat besi, tahap ketiga tubuh akan sekuat titanium, tahap keempat tubuh akan sekuat senjata spiritual, dan tahap kelima tubuh akan abadi. Sanjaya duduk bersila, kemudian mulai berlatih mengendalikan tenaga dalamnya agar mendapat kendali penuh. Sebab metode ilmu tubuh Braja Musti adalah mengedarkan tenaga dalamnya ke setiap inci bagian tubuh dan itu termasuk organ dalamnya. Sehingga butuh kontrol penuh, karena setiap organ tubuh punya kekerasan masing-masing. Semisal paru-paru, jika tekanan tenaga dalam terlalu kuat, alih-alih menguatkan, justru paru-paru akan hancur dan mati. Setelah mendapat kendali penuh, dengan hati-hati Sanjaya mulai mengedarkan tenaga dalamnya ke seluruh tubuh, sesuai dengan metode yang dia dapat dari ingatan warisannya. Ketika tenaga dalam Sanjaya mulai habis, dia menyerap kembali energi spiritual langit dan bumi. Setelah cukup, kemudian mulai mengedarkan ke seluruh tubuhnya, proses yang berulang dan setelah 7 hari, akhirnya Sanjaya membuka matanya. Aku berhasil, tubuhku kini sekuat batu, tapi bau apa ini? Bau busuk keluar dari tubuh Sanjaya. Itu adalah kotoran-kotoran seperti nanah dan komedo serta racun di tubuh Sanjaya, dikeluarkan saat proses tempering tubuh. Sanjaya kemudian bergegas ke kolam di belakang candi dan membersihkan diri. Setelah bersih, kemudian dia kembali ke candi. Sanjaya yang awalnya sosok yang berkulit sawo matang, kini berubah dan terlihat lebih bersih dan putih. Setelah Sanjaya mencapai tahap awal pengumpulan tenaga dalam dan tahap awal tempering tubuh, dia merasakan bahwa energi spiritual di ruangan cincin batu akik makin menipis. Dalam perkiraannya tidak akan cukup baginya untuk melanjutkan latihannya. Sebab energi spiritual adalah kunci utama untuk mengisi tenaga dalamnya, dan tenaga dalam adalah sumber daya utama untuk mengoperasikan ilmu-ilmu yang dilatihnya. Jadi untuk sekarang, saya akan berhenti berlatih, dan mencari tempat yang banyak mengandung energi spiritual langit dan bumi. Setelah mencari ingatan di benaknya, Sanjaya akhirnya tahu. Saat cincin batu akik itu terkena darah Sanjaya, itu memverifikasi garis darah Sanjaya, dan menjadi tanda bahwa batu akik itu telah mengakui Sanjaya sebagai pemiliknya, sehingga hanya butuh pemikiran Sanjaya untuk keluar dan masuk. Weng. Akhirnya Sanjaya keluar dari ruangan cincin batu akik dan kembali ke kamarnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengecek HP. Ada beberapa chat yang masuk, menanyakan kabar dan memberitahukan bahwa dia harus masuk kuliah, sebab kegiatan KKN akan diadakan besok, jadi ada banyak hal yang harus dipersiapkan di kampus. Seng-seng. Suara motor matik yang digeber Sanjaya, menelusuri jalan-jalan di kota Surabaya. Sepanjang perjalanan Sanjaya juga mencoba merasakan energi spiritual langit dan bumi, namun dia tidak merasakannya. Kalaupun ada tempat yang mengandung energi spiritual, itu pun tipis sekali. Setelah hampir sampai ke kampus, Sanjaya berhenti. Bang, nasi pecelnya 1 ya, sama minumnya teh anget. Ya mas, saut penjual kaki 5 itu. Sanjaya mulai berhemat, dia tidak bisa seperti dulu lagi. Jika dia makan di luar, dia harus ke restoran. Setelah penjualan motor sportnya dan pembelian motor matiknya, Sanjaya masih menyimpan uang sekitar 20 juta. Jika dia tidak mulai berhemat sekarang, lalu kapan lagi? Saat Sanjaya menikmati sarapan paginya, tiba-tiba sosok pria gagah berkumis dan punya tato ular di tangannya datang ke warung. Hei kamu, cepat uang jatah mingguannya. Maaf bang, abang datangnya terlalu pagi, saya belum ada, kata penjual itu. Ah bohong kamu, masak uang 100.000 aja gak ada, aku lihat kemarin-kemarin banyak pembeli.
nada pria bertato itu yang semakin tinggi. Beneran bang, kemarin anak saya sakit, jadi uang tabungan saya habis untuk berobat. Suara penjual yang semakin lirih dan ketidakberdayaan. Kemudian Sanjaya mengeluarkan uang 100.000. Ini bang uangnya, sepertinya mas penjual benar-benar belum ada uang, ini sebagai gantinya. Sanjaya merasa kasihan melihat penjual yang sepertinya akan mengeluarkan air mata, karena banyak beban yang dipikulnya. Kamu siapa? Kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Sambil melotot pria bertato itu membentak Sanjaya. Bukan begitu bang, ini uang pembayaran untuk makanan saya, jadi bukankah sama saja itu uang milik abang penjual? Emosi Sanjaya juga sedikit terpancing, namun dia berusaha menenangkan diri. Meskipun dia sekarang sudah menguasai beberapa ilmu, kalau bisa menghindari masalah kenapa tidak? Kampret, maksudmu, apa kamu anggap aku penjual kaki lima, jadi kamu membayar uang makanmu ke aku? Cara berpikir pria bertato itu memang tidak masuk akal. Dengan marah, lalu pria bertato itu melancarkan pukulan ke arah Sanjaya. Melihat ini Sanjaya juga bereaksi cepat, dia menoleh kemudian melancarkan pukulan ke arah pukulan pria bertato itu. Klak, klak, klak. Aduh. Suara patah tulang dan rintihan kesakitan terdengar. Tentu saja itu suara pria bertato itu. Bagaimana mungkin pria bertato itu bisa menang? Kepalan tangan Sanjaya sekarang sekuat batu. Bukankah sama aja pria bertato itu memukul batu sekuat tenaganya? Kamu, aku akan ingat ini, tunggu saja pembalasanku. Sambil menahan rasa sakit, pria bertato itu pergi. Maaf ya mas, saya telah menyeret mas dalam masalah ini. Suara penjual dengan nada bersalah. Gak apa-apa bang, memang orang itu aja yang gak masuk akal. Memang saya gak suka berbuat masalah, tapi jika masalah itu datang saya juga gak takut, jadi abang tenang aja. Sanjaya mencoba menenangkan abang penjual agar lebih santai dan tidak menyalahkan diri sendiri lagi. Oh ya bang, tadi kamu bilang anaknya sakit, memang sakit apa? Sanjaya mencoba mengalihkan topik. Anak saya sakit demam berdarah mas, sekarang masih di puskesmas, dan istri saya yang menjaganya. Jawab penjual itu. Kemudian Sanjaya mengeluarkan uang 3 juta dari tasnya. Ini bang, uang untuk keperluan si kecil, semoga cepat sembuh dan bisa bermain kembali. Selain ilmu tenaga dalam, dan ilmu-ilmu lainnya, yang paling penting adalah ilmu jiwa. Ilmu itu disebut ilmu rasa, ilmu ini tidak menggunakan tenaga dalam sebagai power untuk mengolahnya, namun membutuhkan amal baik sebagai dasarnya. Tetapi mas, bukankah ini terlalu banyak? Sambil berlinang air mata penjual itu menerima uang dari Sanjaya. Sebagai seorang ayah tentu dia ingin menjaga anaknya di kala sakit, namun apalah daya, dia tetap harus bekerja mencari uang untuk mencukupi biaya pengobatan. Gak apa-apa bang, doakan saja, saya yakin sang pencipta akan menggantinya, sebaiknya abang lekas pulang, takutnya pria tadi datang lagi. Iya, terima kasih banyak ya mas, semoga kebaikan dan keselamatan selalu menyertai mas. Setelah menyelesaikan sarapan paginya, Sanjaya bergegas kembali ke kampus. Hanya butuh waktu 5 menit Sanjaya telah sampai, sebab antara warung tadi dengan kampus tidaklah jauh.